Ya, oke. Jadi sekarang hari Senin seperti biasa kita balik lagi nih di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru tentang Seputar apa aja. Wah, ini wajar nggak apa-apa Kak. Ini kan masih pertama kali ya. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang dengerin kita live ya di www.ttwr.org ataupun dengerin lewat aplikasi kita. Nah, sekarang narasumber kita ada 2 nih. Nah, biasanya kan cuma 1 narasumber nih. Kali ini 2 narasumber yang sudah ada di studio kita. Oke, selamat datang buat Kak Patrick. Terima kasih. Dan juga Kak Dena ya. Iya. Oke, mungkin kita mau lebih kenal dulu nih sebelum kita masuk ke obrolannya, sebelum masuk ke pembahasannya kali ini ya. Oke, jadi Kak Patrick ini kesibukannya apa nih Kak? Iya, sebelumnya perkenalkan dulu. Oh iya. Nama saya Patricia Estelita, cuman saya lebih sering dipanggilnya Patrick. Oke. Keseharian saya adalah seorang working mom. Oke. Yang sekarang memang bertugas di kantor CU Sawiran cabang Sawo Jajar. Oh, Sawo Jajar. Wah, lumayan jauh dari sini ya. Lumayan. Oke. Kalau Kak Dena? Iya, perkenalkan nama saya Dena Kartikasari. Ya. Biasa dipanggil Dena. Kesibukan saya sebagai karyawan di CU Sawiran, tempat pelayanannya di Batu. Oh, di CU Sawiran Batu ya? Iya. Oke, nggak terlalu jauh dong ya berarti. Iya, sangat dekat. Betul, tinggal jalan kaki. Nggak juga sih, naik motor juga deket sih. Oke, jadi kali ini kita kedatangan 2 narasumber ya, cewek-cewek semua. Dan narasumber ini akan kita ajak ngobrol bareng nih ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang penasaran nih soal narasumbernya mungkin atau soal apa yang kita bahas hari ini, silakan langsung aja ke website kita atau di aplikasi. Sana ada chatbox. Silakan isi chatboxnya, isi nama dan pertanyaan kalian di sana. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dan kita akan sama-sama jawab langsung secara live hari ini ya. Oke, dan juga episode kali ini seperti biasa kita rekam dan episodenya akan kita upload di channel kita di Disya Plus Media jam 6 sore di hari Selasa besok. Oke, kita langsung aja nih kali ini ya ke pokok pembahasan, pokok materi. Ya, jadi ini kakak berdua ini kan kerja di CU Sawiran ya. Ya. Ini kan kayak semacam pengelolaan keuangan gitulah ya di sana. Nah, ngomong-ngomong soal keuangan nih, saya masih muda nih ceritanya. Masih belum 30 lah ya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa yang sudah dikerjakan sekarang ini, apa sih pentingnya ngatur keuangan kalau untuk anak-anak yang masih muda gitu lah? Ya, kalau menurut saya untuk seorang anak muda sangat penting sekali untuk bisa memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan. Ya. Karena apa yang kita lakukan pada saat ini, keputusan-keputusan yang kita ambil pada saat ini pasti kan akan berpengaruh pada masa depan kita. Oke. Iya. Jadi sebagai anak muda, mulai dari sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah kita dan menentukan keputusan-keputusan terlebih untuk keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Saya mau kasih contoh lah. Waktu saya masih 20-an gitu ya. Oh, ini saya masih contoh 20, real ya berarti. lebih sedikit kok ya. Jadi saya ngasih contohnya yang 20 kemarin. Oke. Gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau seumpama saya bayangkan saya merasa bersyukur sekali. Ya. Karena saat saya awal di usia 20, itu kalau saya bandingkan antara kehidupan sosial ya. Dulu dengan yang sekarang, itu sepertinya yang zaman dulu tuh semuanya tuh lebih sederhana gitu ya. Oke. Kalau seumpama kita dulu untuk sosialisasinya itu kita kan hanya nongkrong di tempat ngopi yang mungkin ekonomis gitu ya, 15.000 itu sudah cukup untuk kita minum dan makan dengan kenyang gitu ya. Sedangkan untuk yang masa sekarang kafe bertebaran di mana-mana, kemudian dengan harganya ya lumayan 15.000 paling sekarang cuma dapat minumnya aja gitu ya. Betul. Belum lagi sama makannya. Terus kemudian sosial media, kemudian belanja-belanja online yang begitu mudahnya dengan fasilitas pay letter. Wah, seperti begitu ya. Kemudian fasilitas pinjol yang begitu mudahnya. Betul. Ya saya pikir ini adalah tantangan tersendiri karena anak muda sekarang itu godaannya lebih besar.
Godaannya besar ya. Jadi sangat penting sekali untuk anak muda sekarang punya kemampuan untuk mengatur keuangannya supaya masa depannya lebih aman. Oke. Jadi intinya apa yang kita lakuin sekarang ya untuk masa depan kita. Betul. Ya itu ditentukan dari sekarang ya. Kalau misalkan kita awut-awutan ya kedepannya kesulitan juga ya. Benar sekali. Dan itu tadi Kak Patrick udah kasih contoh konkret ya. Langsung loh. Betul, contoh konkret saya sendiri. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kira-kira nih apa sih yang sering terjadi atau kesalahan apa yang sering dilakukan sama anak-anak muda dalam hal pengelolaan keuangan? Mungkin Kak Dena? Sebenarnya kalau untuk kesalahan yang paling sering terjadi di kalangan anak muda, yang pertama adalah tidak ada anggaran yang dibuat ataupun biasanya itu lebih sering ke menabung. Kan tadi disebutkan oleh Mbak Patrick adanya pay later kan. Nah, kita tanpa mencatat keuangan itu kemudian ada pay later yang semuanya dilakukan secara digital. Nah, kalau zaman dulu kan kita biasa mencatat keuangan ini untuk belanja berapa seperti itu kan. Tertulis ya. Betul, tertulis. Sekarang sebenarnya sudah ada HP jadi bisa ditulis juga. Betul, tapi kan karena uangnya tidak kita pegang ya kan. Jadi betul. Itu nggak kerasa kita belanja-belanja seperti itu. Tahu-tahu habis ya. Betul, Kak. Nah, kemudian juga kurangnya pendidikan kalau kita yang saya alami ya mulai dari sekolah itu kita kan tidak ada edukasi pentingnya menabung untuk masa depan. Iya. Misalkan dengan harga yang kita mau beli rumah ini harganya mahal nih, kita mulai nabung dari sekarang itu kan kita nggak ada edukasi itu. Jadi memang untuk orang tua keluarga itu sangat berperan penting. Seperti itu. Nah, dari Mbak Patrick ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau mungkin yang bisa saya tambahkan adalah anak muda sekarang itu kan lebih konsumtif ya. Ya. Biasanya kalau kita yang di usia 20-an itu kan kita memang dalam masanya untuk kita membangun relasi, kita mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya kalau kita mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya kan biasanya kita sering ketemuan, kita sering Nah, kegiatan-kegiatan ini kalau seumpama nggak kita cermati dengan bijak, itu justru akan menggiring kita menjadi anak muda yang konsumtif. Betul. Selain itu kan biasanya anak muda itu masih belum ada bayangan nih untuk pentingnya menabung. Jadi masih apa ini sama buat apa sih aku nabung? Aku belum tahu nih di masa depan aku mau ngapain, terus kebutuhanku apa gitu kan. Jadi biasanya anak muda memang masih belum ada kesadaran atau dorongan untuk menabung. Padahal sebenarnya saya mau ngasih contoh lagi nih ya. Boleh. Silahkan, nggak malu, lebih bagus nih kalau banyak contohnya. Ya, gini. Saya waktu itu pernah bertugas di kantor batu gitu ya. Di awal usia 20-an lagi. Nah, waktu itu ada salah satu rekan kerja ngajak kita satu tim untuk ayo kita nabung yuk gitu ya. Yuk kita nabung, kita buka deposito yuk yang bisa kita cicil setiap bulan 100.000 aja setiap bulan kita sisihin dari uang makan, masa nggak bisa sih gitu ya. Nah dari situ terus akhirnya kita kan terpacu, oh ya ada temennya yang bareng-bareng kayaknya lebih enak nih. Terus kita mikirnya 100.000, masa nggak bisa sih, bisalah 100.000 gitu ya. Terus akhirnya kita sebelum itu saya mikir dulu ini nanti tabungannya buat apa ya? Aku apa ya? Karena biasanya kalau umur segitu kan saya nggak tahu nih kita mau buat apa gitu ya goalnya. Terus nggak apa-apa deh, kita bikin dulu aja. Terserah nanti itu mau buat apa pasti akan ada fungsinya gitu ya. Ternyata 3-4 tahun berikutnya ternyata saya ada rencana untuk menikah waktu itu. Nah ternyata saat kan memang waktu itu kesepakatannya kita pengen konsepnya pernikahan dengan biaya kita sendiri gitu. Jadi ternyata waktu kita lagi butuh ini pas deposito ini jatuh tempo. Nah dari situ kan kita ngerasa waduh benar-benar nih ya tabungan yang awalnya dari iseng nggak tahu buat apa, tapi ternyata di masa depan itu sangat berguna banget. Nah itulah salah satu pentingnya menabung begitu. Ya, jadi memang nabung itu bisa dibilang
belum tentu kita butuh sekarang, tapi ke depan kita nggak tahu ya. Iya betul sekali. Iya. Jadi ya nabung aja daripada enggak berarti ya. Tidak pernah salah menabung. Betul, nggak pernah ada ruginya sih memang nabung itu. Dan harus dipaksa menabung itu. Harus dipaksa ya? Iya. Karena emang ngabisin duit tuh kayak enak sih. Iya betul. Betul banget, betul. Tapi ya nyarinya susah, ngeluarinnya gampang kan. Betul. Nah ini ditambah nih tahun-tahun belakangan, bukan tahun-tahun sih, minggu-minggu belakangan ini kan lagi heboh ya. Kayak di Indonesia itu lagi BBM naik. Nah akhirnya buntutnya beberapa harga-harga itu juga ikut pelan-pelan naik nih. Nah tentu saja kalau dilihat ke depannya bisa jadi harga-harga ya pasti ikut naik semua pada titik tertentu ya. Nah kira-kira gimana sih kita bisa mensiasati hal ini mulai dari sekarang, apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau yang pertama yang pasti kita harus menata lagi anggaran kita. Ya Menata kan? anggaran ya. Kita pilah-pilah lagi mana keperluan-keperluan kita yang sekiranya masih bisa kita kurangin sedikit untuk kita dananya kita alokasikan untuk keperluan lain yang berhubungan langsung dengan kenaikan BBM seperti transportasi, betul, gitu ya. Kemudian sembako dan sebagainya itu kan pasti akan konsumsi, naik. Ya. Kemudian berhubungan dengan yang tadi, berarti kita juga harus memilah lagi mana sih keperluan-keperluan kita yang sifatnya adalah kebutuhan atau keinginan. Nah itu harus dibedakan ya. Benar sekali, itu ya benar-benar harus dibedakan. Jadi kalau seumpama BBM naik, biasanya kan kita harus adaptasi lagi. Betul. Karena kalau BBM naik, biasanya gajinya kan belum tentu langsung naik gitu ya. Betul, nunggu ada waktunya nih biasanya. Iya ada kan? jedanya. Nah, berarti kan kita harus melewati satu masa-masa kita beradaptasi. Nah, salah satu cara untuk mensiasati itu adalah dengan kita rem dulu nih keperluan-keperluan kita yang bersifat keinginan itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita dengan menambah pendapatan. Wah, berarti ada dua cara ya? Iya, menambah pendapatan. Kayak contoh kemarin waktu kita awal-awal pandemi gitu ya. Kan kita social distancing, kemudian perekonomian mulai meranda gitu kan. Tapi sisi hikmah dan sisi baik di balik itu semua, muncul banyak orang-orang kreatif yang mengembangkan hobinya dan bisa menambah pendapatan, ya kan? Contohnya kayak anak-anak muda sekarang kan banyak yang menjadi konten kreator, betul, gitu kan? Betul. Kemudian mengembangkan dari hobi yang hobi makeup bisa jadi beauty blogger, yang hobi makan seperti saya, jadi food vlogger ya? Food vlogger gitu ya, konten kreator ya. Kita lebih mengarahkan ke sana ya, karena kalau seumpama untuk menjadi konten kreator, saya kira kita tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Kita tinggal mengembangkan diri kita untuk meng-push diri kita untuk kita bisa menjadi lebih kreatif lagi untuk menghasilkan suatu karya yang bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Iya, betul. Ada tambahan lagi sebenarnya. Silakan, Kak. Selain tadi kan Mbak Petri sudah menyebutkan pasti kita akan kaget dengan kenaikan harga. Betul. Tapi kalau kita setiap bulannya sudah mengalokasikan dana yang namanya dana darurat, nah itu bisa kita gunakan saat itu, seperti itu. Jadi memang dana darurat ini digunakan pada saat-saat darurat saja. Ya, sesuai namanya ya. Iya, betul. Sesuai namanya, waktu darurat aja. Iya, dan biasanya kan kalau untuk menabung kita sudah sudah tujuannya sudah pasti untuk apa. Nah, kalau untuk dana darurat kan kita memang nggak tahu ini nanti digunakannya untuk apa. Nah, itu momen yang tepat untuk kita gunakan sebenarnya. Jadi ada contohnya tadi ada dana darurat, kita cari tambahan penghasilan dan juga kita pilah ya mana kebutuhan, mana keinginan. Karena kalau pengen belum tentu butuh kan. Betul. Kalau butuh ya pasti butuh. Kita nggak pengen tapi pasti butuh nih. Iya sih, karena kalau ngomongin soal harga, kayaknya harga-harga dari zaman saya kuliah sampai sekarang itu udah naiknya itu kayak dua kali lipat ya. Betul. Dulu nggak pernah turun. Iya benar, selalu naik. Dulu kalau zaman saya kuliah makan kayak ayam nelongso gitu kan, zaman saya kuliah lagi ngetren tuh. Itu harganya masih 5.000 satu porsi. Sekarang udah nggak boleh harus gitu. Nasinya aja kayaknya 5.000. Gitu. Jadi memang kalau kita siasati dari awal, ya kita bisa mengantisipasi apa yang ada di depan ya. Caranya nabung itu tadi. Nah ini ada lagi satu pertanyaan yang ini saya belum punya pengalaman sama sekali nih. Nah, saya juga bekerja pengalamannya mungkin di dunia profesional setelah lulus kuliah itu sekitar 4-5 tahunan belakangan ini ya. Nah,
Ini jadi ada kayak ini pertanyaan sebenarnya timbul dari dalam pribadi sih. Oh, Pertanyaan pribadi. Betul, betul. Tapi saya masukin di sini. Nah, ini kan anak muda itu pasti punya banyak punya banyak keinginan, banyak impian. Misalkan kita menginginkan sesuatu nih, katakanlah beli barang sesuatu yang memang kita butuh ke depannya. Misalkan beli rumah atau beli kendaraan mungkin atau atau mengumpulkan untuk modal usaha gitulah ya. Kalau dalam case saya dulu saya berusaha mengumpulkan uang untuk beli kamera. Nah, itu untuk diputar lagi untuk kerja dan lain sebagainya. Nah, tapi kan itu harganya pasti nggak murah dong. Apalagi rumah itu kan harganya udah 3 digit itu paling nggak minimal. Betul. Dan semakin lama semakin mahal. Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan kita yang masih muda, mungkin kita masih fresh graduate, orang yang masih baru, gimana sih kita bisa mewujudkan impian-impian yang seperti itu? Yang pertama, yang kita harus lakukan adalah kita pertama membuat anggaran. Oke. Jadi saat kita menerima pendapatan itu langsung kita sisihkan dalam pos-posnya. Jadi bisa untuk pos tabungan, kemudian pos untuk pembayaran tagihan dan cicilan, kemudian pos untuk belanja bulanan. Jangan lupa pos juga kadang kalau kita anak muda kan butuh untuk rekreasi atau healing, jangan lupa itu juga kita sisihkan. Itu juga disisihkan ya? Nah, itu kebutuhan soalnya ya. Dan dana darurat. Nah, kalau seumpama itu semua bisa kita masukkan dalam pos-pos ini, kan akan lebih mudah kita untuk ngaturnya. Yang kedua adalah mulailah menabung. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau seumpama anak muda mungkin masih belum begitu sadar pentingnya menabung ya, karena memang belum merasakan di kehidupan berikutnya. Betul. Tapi mungkin kita bisa belajar dengan kita menentukan dulu goal kecil gitu ya. Seandainya kayak contoh, saya mau ke Jogja nih, 3 bulan lagi saya pengen ke Jogja gitu ya. Yaudah kita tentukan anggaran yang kita butuhkan untuk kita ke Jogja itu berapa, kemudian anggaran itu dibagi selama 3 bulan, berarti setiap bulan saya harus menyisihkan berapa. Nah, dari goal-goal yang kecil ini kita bisa belajar untuk menentukan goal yang lebih besar dan lebih panjang ke depannya gitu. Yang ketiga adalah dengan mencatat pengeluaran kita dalam satu periode. Jadi biasanya kadang kita kalau ngeluarin uang itu kan cepet ya, gitu kan nggak kerasa gitu ya. Karena duitku kemana gitu ya. Tapi kalau seumpama kita punya catatan khusus gitu ya, kita pengeluarannya berapa, kita mengeluarkan dana untuk apa aja. Kita jadi tahu nih anggaran-anggaran mana aja yang sekiranya agak-agak berlebihan dan bisa membahayakan anggaran-anggaran yang lainnya gitu kan. Jadi kita bisa melakukan refleksi dan resiko-resiko ini bisa tidak kita ulangi di bulan-bulan kemudian. Jadi kayak bahan evaluasi ya. Betul. Yang keempat adalah mengelola cicilan atau tagihan dengan bijak. Ya sebenarnya untuk anak muda nggak masalah kita punya pinjaman. Kayak contoh nih, kita yang hobi foto-foto, kita pengen punya kamera gitu ya. Tapi kan sekarang dana kita masih belum punya gitu ya. Kita mengajukan pinjaman nggak apa-apa dengan catatan. Saat kita mau pengajuan pinjaman itu, kita pastikan berapa kebutuhan kita. Kemudian dan kita pastikan juga dan kita sadari berapa kemampuan kita. Jadi supaya pinjaman yang berjalan ini akan benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita mau, sehingga tidak menjadi momok di belakang nanti. Gitu. Jadi intinya dianggarkan ya, dianggarkan dan disisihkan. Ada anggaran yang memang untuk tadi ada kebutuhan, ada untuk cicilan, ada untuk apalagi healing juga disisihkan. Iya sih, kalau misalkan mau pergi ke Jogja kapan, minggu depan, wah itu kayaknya kayaknya nggak bisa ya. Betul. Kalau misalkan langsung gitu, kalaupun bisa, kita akan mengorbankan pos yang lain. Nah, itu nggak bagus ya. Betul. Gitu. Jadi semuanya memang harus direncanakan. Iya, nggak boleh kalau misalkan ujuk-ujuk langsung pergi, ujuk-ujuk langsung keluar gitu. Sulit boleh. Kalau tabungannya sudah banyak. Oh iya, betul. Kalau udah nggak mikirin uang lagi ya. Betul. Ya, suatu saat mungkin teman-teman mungkin yang lihat ini atau yang dengerin ini, semoga bisa lah ya. Amin. Pasti bisa. Nah ini ada yang pertanyaan yang masuk nih Kak.
ada dua, ada Benny dan Johan. Yang pertama, Kak, jangankan ngatur keuangan. Kita ini ada muda, fresh graduate ini nyari kerjaan aja susah. Gimana nih? Wah, ini kalau ngomongin nyari kerjaan kayaknya out of topic nih. Tapi kalau misalkan pertanyaannya saya balik tapi saya alihkan sedikit nih. Kalau misalkan kita belum bekerja, katakanlah masih anak kuliahan gitu. Nah, anak kuliahan itu kira-kira apa sih? Bagaimana sih kalau dalam konteks anak kuliah itu ngatur keuangan? Ya, kalau anak kuliah itu kan biasanya kita memang masih uang saku ya. Betul. Uang saku, ya. Oke. Nah, saya punya pengalaman lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya lebih gampang untuk dari pengalaman aja ya. Betul, lebih gampang dari pengalaman. Jadi begini, waktu saya kuliah dulu, saya bersyukur sekali saya tidak terlahir dari keluarga yang berlebihan. Ya. Tidak berkekurangan juga, tapi cukup. Wow. Gitu ya. Jadi orang tua juga selalu mengajarkan untuk kita harus selalu berusaha dulu untuk kita bisa mencapai sesuatu gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saat saya kuliah, saya berusaha untuk kita kuliah di tempat yang semurah mungkin karena saya tahu sebelum saya selesai kuliah itu orang tua saya sudah pensiun. Oke. Gitu. Nah, akhirnya saat beliau pensiun, gimana nih? Saya kan nggak bisa nih harus selalu menjadi tanggungan orang tua karena kan pendapatan pasti akan berbeda. Ya, zaman saya masih kuliah dulu, yang saya lakukan adalah saya ngelesin. Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan kalau orang selama ini lihatnya pekerjaan itu kan harus selalu di kantor, gini-gini ya. Tapi dengan masa yang cukup berkembang sekarang, kita tuh sebenarnya bisa kok menggali potensi kita untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi banyak kan sekarang jasa-jasa untuk les privat itu juga lumayan loh, Kak. Iya kan, jasa-jasa untuk les privat. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita mengembangkan diri untuk menjadi konten kreator. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya minim modal. Justru malah sepertinya kita nggak modal, kita cuma mengembangkan apa yang kita punya aja. Betul. Bisa menghasilkan sesuatu, begitu. Ya, jadi untuk anak-anak kuliahan tadi ya, itu bisa mengembangkan potensinya ya. Siapa tahu bisa sambil kuliah sambil kerja. Betul, kayak kerja-kerja part time gitu kan juga ada. Dan saya kira untuk pekerjaan-pekerjaan yang part time itu kan kita nggak terlalu sulit kan untuk nyarinya kalau untuk pekerjaan yang part time itu. Gitu. Iya, kalau ingat zaman saya kuliah dulu kayaknya banyak teman-teman juga yang kerja part time sambil kuliah, termasuk saya juga dulu part time sambil kuliah. Jadi sepertinya bisa dilakuin, pokoknya ya niat aja. Niat, betul. Kembali lagi ke niat dulu agak aja. capek sih. Betul. Agak capek untuk untuk kuliah sambil kerja. Karena kalau bisa dibilang pekerjaan yang saya lakukan dulu part time-nya juga bukan pekerjaan yang yang kayak di kantor gitu, banyak pekerjaan kasar yang mana itu pasti capek lah. Betul. Tapi nggak apa-apa, itu kan menghasilkan juga. Nah, dan kebanggaannya pasti akan lebih bangga ya. Kita bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi itu tadi untuk Benny ya. Jadi dia masih struggle nih kayaknya, habis lulus belum dapat pekerjaan. Jadi kayak saya belokkan sedikit. Nah, ini ada lagi Johan. Kata Menteri Keuangan saat ini makin susah anak muda bisa beli rumah, bahkan nggak bakalan punya rumah kalau lihat harga yang melambung untuk properti. Nah, gimana harus nabungnya? Tadi kayaknya kita udah bahas ya, kayak gimana kita bisa nabung untuk properti ya. Nah, kalau ngomongin beli properti itu sebenarnya metodenya juga ada banyak kan ya. Kita nggak harus beli langsung cash. Kalau beli langsung cash kayaknya juga ya berat. Ya ada hanya orang-orang tertentu ya. Betul. Ada bukan fitur, ada layanan-layanan di mana kita bisa nyicil lah, KPR lah istilahnya, itu di banyak tempat kita di mana kita bisa coba KPR di sana. Tapi tentu saja KPR butuh DP segala macam. Nah, DP itu juga harus ditabung. Betul sekali. Jadi sepertinya Johan itu ya. Jadi kalau misalkan beli properti itu paling nggak kita punya DP dulu lah. Iya, minimal itu dulu. Iya, DP dulu. Biasanya kalau ngomong-ngomong ini out of topic lagi, ngomong-ngomong soal DP rumah itu berapa biasanya, Kak? 10-30%? Iya, biasanya sekitar segituan, 10-30% dari harga rumahnya. Segitu ya, 10-30. Jadi
untuk Johan dan mungkin kayak untuk aku juga harus nabung paling nggak 10% sampai 30% dari harga itu ya, supaya bisa dapat. Iya. Dipersiapkan sedini mungkin, semudah mungkin supaya nanti saat dibutuhkan dananya sudah ada. Iya, mumpung masih single nih, nggak tahu Johan ini single atau nggak, aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan masih single kayaknya lebih mudah ya. Nah betul, ya benar banget. Jadi gini, untuk teman-teman yang masih single sebenarnya itu justru ada keuntungan tersendiri untuk kita bisa menyisihkan. Karena kalau semua kita masih single, itu kan kehidupan masih bisa kita atur sendiri. Apalagi kalau udah punya pendapatan sendiri ya. Kita masih bisa ngatur sendiri keperluannya. Jadi kesempatan kita untuk menabung itu justru saya pikir akan lebih besar kalau seumpama kita posisinya masih single dan kita punya pendapatan. Betul. Kalau misalkan udah berkeluarga, punya pacar aja anggarannya udah anggaran rekreasinya harus lebih gede gitu ya. Konsumtifnya lebih banyak. Betul, walaupun ya tapi mau gimana lagi, tapi itu kan udah kadung gitu loh. Iya. Itu adalah fase hidup yang harus dilewati. Iya, mau nggak mau harus dilewati, tapi ya harus dengan bijak juga ngaturnya. Betul. Supaya nggak, istilahnya nggak kalau ngomong kasar nggak goblok gitu loh, ngeluarin duitnya gitu. Oke. Ini kita udah bahas sekian menit ya, sekitar 20-25 menit ini soal gimana kita ngatur keuangan nih. Mulai dari tadi kita ngomongin gimana anak muda ngatur keuangan, ini BBM naik kita juga udah bahas ya. Udah cukup banyak kita bahas, dan habis ini kita akan break sebentar ya Kak. Break sebentar dan kita akan ngobrolin yang topiknya lebih mengerucut lagi lah. Soal investasi, soal gimana kita di sawiran mungkin ada produk-produk apa. Nah, kita akan obrolin setelah yang satu ini. Oke, kalau gitu kita break dulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini.